Shalom, Ibu Bini kasih Tuhan, selamat sore. Mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan bagi kita para wanita pada hari ini. Saya akan berikan satu tema, kita bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus yang terakhir, ya, di saat-saat terakhir sebelum dia ditangkap dan kemudian dia harus mati di kayu salib. Ada beberapa doa yang dinaikkan Tuhan di dalam Yohanes 17 ini, yaitu yang pertama, supaya murid-muridnya menjadi satu dan dipelihara dalam nama Yesus. Jadi kita dipelihara, Bapak Ibu, Ibu dan saya sebagai muridnya dipelihara, menjadi satu dan dipelihara dalam nama Yesus. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi hari-hari ini kita tidak dapat melakukan ibadah secara komunal, secara bersama-sama di gereja, tetapi kita masih dapat menyatukan hati kita untuk dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Inilah saatnya kita dapat mempraktekkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga kita, untuk menyediakan waktu untuk kita beribadah keluarga masing-masing di rumah kita masing-masing sesuai dengan jam-jam ibadah ada di gereja. Hal ini dibutuhkan satu komitmen yang kuat, untuk menyediakan waktu untuk Tuhan, meskipun tidak beribadah di gereja, tapi tetap beribadah di dalam keluarga. Yang kedua, tetap bersatu di dalam doa. Kita bersatu dan kita juga dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus berdoa supaya kita dipelihara oleh Tuhan, baik jasmani maupun rohani kita. Kita tetap bekerja sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan. Dan Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita. Berkat itu pasti ada ketika kita mau bekerja. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kerjakan. Ya, itu Tuhan akan memelihara kita. Yang kedua, supaya murid-muridnya dilindungi. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 tadi dikatakan, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Melindungi kita, melindungi orang-orang percaya pada Tuhan dari yang jahat. Kalau kita buka Efesus 5 ayat 16, nanti dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Yang jahat itu adalah pengaruh kuasa kegelapan. Jadi jahat ini pengaruh dari kuasa kegelapan yang menyeret kita supaya kita hidup jauh dari Tuhan. Mengapa kita bisa hidup jauh dari Tuhan? Ya karena fokus kita hanya pada materi, kekayaan yang jasmani. Lalu persoalan hidup, sakit hati, mudah tersinggung, merasa tidak dihargai, iri hati, persoalan hidup kita. Dan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Ya, keinginan, bukan kebutuhan, keinginan. Itu membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan hobi kita juga membuat kita jauh dari Tuhan. Ini keinginan kita ditunggangi oleh kuasa kegelapan yang jahat, sehingga kita jauh dari Tuhan. Ya, dan hari-hari ini bukan hanya kejahatan manusia kalau saat-saat ini, hari-hari ini, tetapi kita dilindungi oleh Tuhan dari kejahatan virus pandemi corona COVID-19 yang mematikan. Hari-hari ini Tuhan juga akan melindungi kita dari kuasa-kuasa kegelapan melalui virus pandemi corona ini. Dipastikan, percayalah Bapak Ibu, bahwa ketika kita menempatkan diri sebagai murid-muridnya, yaitu murid-muridnya itu punya ciri, yaitu mau mendengar firman, dan firman itu adalah hidup kita, maka kita akan dilindungi oleh Tuhan.
Kita akan dilindungi oleh Tuhan dari kuasa kegelapan, dari hari-hari yang jahat. Tuhan akan melindungi kita. Ya. Di dalam ayat 16, Tuhan Yesus menyebut kita, murid-muridnya ini, saya dan ibu-ibu saudara semua. Kita adalah murid-muridnya, bukan berasal dari dunia. Ayat 16, kita bukan berasal dari dunia. Sama seperti dia, bukan dari dunia. Ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya kita tidak sama dengan dunia ini. Kita tidak sama dengan dunia ini penuh dengan ketakutan, kemarahan, dan sebagainya. Memang secara jasmani kita dilahirkan di dunia, tetapi cara hidup kita, konsep hidup kita, yaitu secara surgawi. Secara surgawi. Kita buka Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, karena firman hidup kita akan berubah konsep pikir hidup kita. Bagaimana prakteknya? Dalam Roma 8 ayat 29, sana ada kata-kata serupa dengan gambaran anaknya. Jadi hidup kita harus sama seperti Tuhan Yesus Kristus, yaitu hidup di dalam terang, hidup di dalam kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan, yang tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi dengan memberkati dan mendoakan. Dan ketika kita mendapatkan ancaman, kita menyerahkan segala perkara kepada Tuhan yang adalah hakim. Bukan kita yang membalas, tapi Tuhan yang berperkara. Puji nama Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang perayaan Paskah tahun ini, mari kita mempererat tali kasih dalam keluarga kita, dalam persatuan dan kesatuan ibadah keluarga. Kita pulihkan keadaan keluarga kita masing-masing, antara suami istri, orang tua dan anak, anak-anak dan semua yang ada di dalam kehidupan kita. Dan sikap hidup kita sehari-hari tetap disatukan. Percayalah, Tuhan Yesus menjamin pemeliharaan dan perlindungannya atas hidup kita sekeluarga. Puji nama Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan, kiranya memberkati ibu-ibu sekalian. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.